Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus gercep membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini bahkan orang-orang di aula yang diam-diam mengamati situasi pun menunjukkan tatapan kagum ke arah Xiaoyan. Tidak seorang pun menyangka bahwa lelaki muda berjubah hitam ini sebenarnya adalah orang yang tidak bisa dianggap remeh. Meskipun kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat marah di dalam hati, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tuan muda mereka saat ini berada di tangan Xiaoyan. Bocah, jangan bertindak terlalu jauh. Xiaoyan hanya tersenyum dingin mendengar kata-kata dari lelaki tua berjubah abu-abu itu. Bertindak terlalu jauh? Aku bahkan belum mengatakan bahwa aku akan membunuhnya. Jika kau ingin aku bertindak lebih jauh, aku tidak keberatan membunuhnya sekarang juga. Xiaoyan menarik tangannya yang terulur, berniat untuk mengepalkannya dengan kejam di depan kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu. Melihat Xiaoyan benar-benar akan membunuhnya, ekspresi keduanya langsung berubah drastis. Mereka buru-buru berteriak pada Xiaoyan. Berhenti, kamu adalah Klan Sun. Jika kau berani membunuhnya, Klan Sun pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Pada saat itu kemungkinan besar tidak akan ada tempat untukmu di seluruh wilayah barat. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik apakah kau ingin membunuhnya atau tidak. Namun ketika kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu sampai ke telinga Xiaoyan, Xiaoyan hanya mencibir. Dalam hatinya dia tidak takut pada Klan Sun yang dibicarakannya. Sebelum datang ke sini, Xiaoyan sudah memiliki beberapa pemahaman tentang Klan Sun ini. Klan Sun adalah salah satu faksi cabang dari Sekte Pedang Langit. Klan ini juga merupakan salah satu dari 4 klan besar yang merupakan cabang dari Sekte Pedang Langit. Kekuatan Klan Sun cukup kuat sehingga bahkan ada ahli di tingkat Dodi yang mengawasinya. Dengan Sekte Pedang Langit sebagai pendukungnya, Klan Sun bisa dianggap sebagai eksistensi mengerikan yang dapat melakukan apapun yang diinginkannya di wilayah barat. Akan tetapi meskipun Klan Sun kuat, mereka tidak terlihat menakutkan di depan Xiaoyan. Xiaoyan tidak peduli apakah dia punya dendam dengan klan ini atau tidak. Sebagai kekuatan bawahan Sekte Pedang Langit, bahkan jika Xiaoyan tidak menjadi musuh mereka sekarang, dia akan menghadapi mereka cepat atau lambat. Karena kamu tidak peduli dengan hidup atau matinya, kamu seharusnya tidak menyalahkanku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia mengulurkan tangan putihnya dan menggenggamnya erat-erat. Pada saat yang sama wajah pemuda yang dikendalikan oleh tangan jiwa itu menjadi pucat pasi. Darah segar merembes keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Teriakannya yang memilukan bergema seperti lolongan serigala. Dalam menghadapi cengkeraman tangan jiwa yang dibentuk oleh Xiaoyan, pemuda itu tidak dapat melepaskan diri terlepas dari seberapa keras dia berjuang. Adapun kedua tetua berjubah abu-abu itu, ada kemarahan yang terlukiskan di wajah mereka. Sebagai bahan di bintang 8, mereka dapat dikatakan sebagai eksistensi yang dapat bergerak tanpa hambatan di wilayah luar pegunungan Silin. Namun sekarang mereka sebenarnya dikendalikan oleh bocah bandi bintang 4. Hal ini menyebabkan mereka merasa sangat terhina dan marah. Akan tetapi selain merasa geram, kedua tetua berjubah abu-abu itu juga merasa tak berdaya. Bocah, jika kau melepaskan tuan mudaku sekarang, kami berdua berani menjamin bahwa kami akan membiarkanmu pergi. Namun jika kau bersikeras agar kami pergi, kami berdua pasti akan mencabut urat-uratmu dan mencabik-cabik tulangmu hari ini. Kami akan mengurungmu selamanya di penjara bawah tanah Klan Sun dan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Salah satu tetua berjubah abu-abu itu berkata dengan ganas. Sepasang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Oh, sepertinya kalian berdua tidak berencana untuk menyelamatkan tuan kalian. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tepat saat kata-kata dingin Xiaoyan diucapkan, tangannya yang terkepal tiba-tiba terangkat dan kemudian membanting keras ke tanah. Setelah ledakan dahsyat itu, gelombang debu tebal dengan cepat menyapu ke segala arah. Seluruh pavilion penembus langit bergetar hebat saat ini. Semua orang di dalam aula langsung dikejutkan oleh peristiwa yang tiba-tiba ini. Satu persatu dari mereka segera melepaskan doki di dalam tubuhnya. Mereka buru-buru berbalik dan dengan cepat bergegas keluar dari pavilion penembus langit. Saat ini ekspresi kedua tetua berjubah abu-abu itu berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan tetap acuh tak acuh bahkan setelah mereka mengungkapkan identitas mereka. Pada saat yang sama mereka juga menjadi semakin khawatir tentang kondisi tuan muda mereka. Saat badai mereda,
Pavilion menembus langit yang awalnya megah telah hancur total di depan mata semua orang. Pavilion itu telah berubah menjadi tumpukan puing. Di tengah reruntuhan itu, terdapat ruang kosong yang berdiameter lebih dari 100 kaki. Terlihat sosok Xiaoyan berdiri di ruang kosong. Jubah hitam di tubuhnya masih bersih seperti sebelumnya. Ekspresinya tampak sangat tenang. Mata kedua tetua berjubah abu-abu itu dengan cepat tertuju pada pemuda yang dikendalikan oleh tangan jiwa Xiaoyan. Baru setelah melihat bahwa tuan muda mereka baik-baik saja, mereka berdua menghela nafas lega. "Bocah, apa kau yakin akan mengembalikannya hidup-hidup setelah kita berdua tersesat dari sini?" Xiaoyan menjawab, "Asalkan kalian berdua bisa melakukannya, aku pasti tidak akan mengingkari janjiku." Tetua itu bertanya, "Mengapa kami harus percaya padamu?" Xiaoyan menjawab lagi, "Karena kalian tidak punya pilihan lain, kecuali jika kalian benar-benar ingin melihatnya mati di tanganku." Kedua tetua itu langsung mengerutkan kening dan saling memandang. Baru setelah waktu yang lama mereka mengatupkan gigi dan berbicara kepada Xiaoyan lagi. "Baiklah, kuharap kamu bisa menepati janjimu. Kalau tidak, kami berdua pasti akan membuatmu tinggal di sini selamanya." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ia segera mengulurkan tangan kirinya dan memberi isyarat kepada mereka berdua. "Baiklah, kalau begitu pergilah." Saat ini para pejalan kaki di kedua sisi jalan langsung gempar. Tak seorang pun yang menduga bahwa bandi bintang 4 bisa mempermalukan dua bandi bintang 8 dengan sangat serius. Siapa sebenarnya pemuda berjubah hitam di hadapan mereka ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka, wajah kedua tetua berjubah abu-abu itu semakin geram. Dalam hati mereka berharap bisa menghancurkan Xiaoyan sampai mati. Siapa yang mengira bahwa mereka bandi bintang 8 yang agung benar-benar akan diancam oleh bandi bintang 4? Jika berita ini menyebar, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan besar? Namun meskipun demikian, kedua tetua berjubah abu-abu itu masih merasa sangat tidak berdaya di dalam hati mereka. Bagaimanapun tuan muda mereka ada di tangan pihak lain. Jika bukan karena itu, mereka sudah lama mencabik-cabik pria berjubah hitam di hadapan mereka. Ekspresi kedua tetua berjubah abu-abu itu menjadi semakin buruk saat tatapan mereka menyapu ke sekeliling mereka. Mereka saling bertukar pandang. Butuh waktu lama sebelum akhirnya mereka berdua mengatupkan gigi dengan keras. Mereka perlahan-lahan menurunkan tubuh dan berjongkok di reruntuhan. Segera mereka mulai berguling-guling di depan tatapan semua orang yang tercengang. Setelah beberapa saat, kedua lelaki tua itu bangkit dari tanah dalam keadaan memalukan. Saat ini tubuh mereka terbungkus lumpur. Rambut dan janggut mereka berantakan, menyebabkan mereka berdua tampak seperti dua pengemis. Keduanya mengabaikan bisikan-bisikan yang datang dari sekeliling. Tatapan dingin mereka langsung tertuju pada Xiaoyan. Keduanya menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara kepada Xiaoyan dengan suara dalam. "Kali ini, kau harus membiarkannya pergi." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Kalian berdua benar-benar setia. Demi tuan kalian, kalian bahkan rela membuang muka. Untuk itu, aku mengagumi kalian berdua." Saat suara Xiaoyan berakhir, salah satu dari dua lelaki tua berjubah abu-abu itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Tutup mulutmu dan biarkan dia pergi." Xiaoyan tersenyum tipis. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. "Kalian berdua tenang saja. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Aku akan melepaskannya sekarang." Tangan spiritual Xiaoyan yang menjulang tinggi itu sekali lagi terangkat di depan tatapan cemas kedua lelaki tua itu. Seketika Xiaoyan melambaikan tangannya dengan lembut. Dengan sebuah pikiran, tangan spiritual yang menjulang tinggi berhamburan dan menyebar. Tubuh pemuda itu yang berlumuran darah terbang tak terkendali ke arah kedua tetua berjubah abu-abu. Keduanya bergerak bersamaan dan melompat maju untuk menangkap pemuda itu. Ketika tubuh pemuda itu ditangkap oleh salah satu pria tua berjubah abu-abu, tubuh tetua lainnya tidak berhenti. Doki dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. Dengan lambaian tangannya, Doki yang menakutkan dengan cepat menggumpal di telapak tangannya. Tubuhnya melesat ke depan dan dengan keras meraih Xiaoyan. "Bocah, mati!" Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu melompat untuk menyerang, Xiaoyan tertawa dingin. "Aku sudah menduga kau akan menyerang. Apa kau benar-benar berpikir aku akan memberimu kesempatan untuk melukaiku?" Tubuh Xiaoyan bergerak dan dalam sekejap mata, dia sudah melesat ke langit. Dengan kecepatan seperti kilat, sosoknya dengan cepat terbang menuju kedalaman pegunungan Silin. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang menakutkan, ekspresi wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit terkejut. Saat dia tersadar, Xiaoyan sudah menghilang di ujung pandangannya. Sudah terlambat baginya untuk mengejar Xiaoyan. Baru pada saat inilah kerumunan penonton di sekitarnya menyadari kecepatan Xiaoyan yang menakutkan. Sulit dibayangkan bahwa bahkan bandi bintang 8 pun tidak dapat mengejarnya. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria misterius berjubah hitam itu?
Bocah, tunggu saja. Lain kali kita pasti bertemu lagi. Aku pasti akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 bagian dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi debu. Setelah mengumpat dengan suara keras, lelaki tua berjubah abu-abu itu melambaikan lengan bajunya dengan ganas. Dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan penonton di sekitarnya. Seketika ekspresi marah muncul di wajah tuanya saat dia berteriak dengan marah lagi. Apa yang kalian lihat? Kalian semua, enyahlah. Jika kau tidak menghilang dari pandangan lelaki tua ini dalam 10 tarikan nafas, aku akan mengubah kalian semua menjadi abu. Begitu kata-kata lelaki tua itu keluar dari mulutnya, kerumunan penonton di sekitarnya langsung terkejut. Satu persatu mereka mulai terbang menjauh seolah-olah mereka tengah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Melihat kerumunan penonton di sekitarnya dengan cepat pergi, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan santai membunuh beberapa orang sebelum menekan amarah di hatinya. Baru kemudian dia berbalik dan kembali ke sisi pemuda itu. Pada saat yang sama, di tengah puncak gunung yang megah, Xiaoyan perlahan turun. Dia berbalik dan melihat kota yang sudah terkubur di alam awan di bawah. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek. Meskipun lelaki tua itu adalah Bandi Bintang 8, dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, bahkan Bandi Bintang 9 pun akan merasa sangat sulit untuk mengejarnya. Sambil mengalihkan pandangannya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap puncak gunung yang menjulang tinggi di langit di hadapannya. Rasa terkejut muncul di hati Xiaoyan. Meskipun dia dapat melihat kemegahan pegunungan ini dari jauh, namun saat dia mendekatinya, barulah dia dapat benar-benar merasakan keagungan puncak gunung ini. Melihat puncak gunung di depannya, Xiaoyan tanpa sadar menghembuskan nafas panjang. Untuk beberapa waktu ke depan, tempat ini akan menjadi tempat latihan baginya. Dia bertanya-tanya hal seperti apa yang akan dia temui di tempat ini. Dengan gerakan tubuhnya, Xiaoyan dengan cepat terbang menuju puncak gunung. Singkatnya, setengah bulan telah berlalu sejak Xiaoyan memasuki pegunungan Silin. Selama waktu ini dia tidak lupa untuk berlatih segel penekan jiwa yang dia temukan di cincin penyimpanan Muhan. Salah satu manfaat dari keterampilan Dao tingkat manusia adalah dapat dengan mudah untuk dipraktikkan. Dibandingkan dengan keterampilan Dao tingkat surga, selama seseorang memiliki gulungan gio keterampilan Dao tingkat manusia di tangan, seseorang dapat dengan mudah mempraktikannya. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila di hutan pegunungan yang luas. Di tengah ruang terbuka itu ada api unggun yang menyala. Namun ia tidak duduk bersila untuk melanjutkan latihan. Sebaliknya ia berbaring di atas rumput dengan santai. Kedua tangannya menopang bagian belakang kepalanya saat ia mengangkat matanya dan menatap langit biru di atas. Xiaoyan bersiap untuk beristirahat malam di sini. Otot-otot yang tegang di sekujur tubuhnya berangsur-angsur rileks. Doki dalam tubuhnya kembali ke pusaran dan disimpan di ruang pusaran. Tubuhnya yang telah mengalami banyak pertempuran memiliki momen relaksasi yang langka saat ini. Sudah lama sekali aku tidak merasa sesantai ini. Xiaoyan perlahan menutup matanya sambil bergumam pelan. Pada saat ini Xiaoyan telah melepaskan semua pertahanannya yang biasa. Dalam situasi ini, kemungkinan bahkan seorang Do Huang akan dapat dengan mudah mendekati Xiaoyan tanpa ketahuan. Tiba-tiba seberkas cahaya muncul di permukaan tubuh Xiaoyan. Itu adalah sosok Gu Yao yang melayang keluar dari tubuh Xiaoyan. Gu Yao awalnya berencana untuk membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi dia mendapati bahwa Xiaoyan sudah tertidur lelap ketika dia menatapnya. Kata-kata yang telah sampai ke mulutnya pun ditelan kembali. Pada akhirnya Gu Yao mendesak tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan tirai energi samar menutupi tubuh Xiaoyan seperti lapisan kain kasa. Secara bertahap menyatu dengan ruang kosong dan menghilang. Setelah melakukan ini, Gu Yao membalikan tubuhnya dan melihat langit utara. Pada saat yang sama, Xin diperlihatkan di wilayah utara benua. Tempat ini adalah lautan yang tak berujung. Ada sebuah pulau besar di suatu titik di lautan. Pulau itu begitu besar sehingga mungkin mampu menampung ratusan ribu orang. Hal yang paling menarik perhatian di pulau ini adalah patung besar yang berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi. Pada saat ini ada seorang lelaki tua berambut biru es berdiri di atas patung itu. Pandangannya terfokus ke arah barat daya. Meskipun mereka berdua terpisah puluhan ribu kilometer, mereka tampak saling berhadapan. Pandangan mereka bertemu dari jarak yang sangat jauh dan semuanya dipahami tanpa kata-kata. Tiba-tiba, alis lelaki tua yang tadinya rileks itu bertautan. Ekspresi wajahnya tanpa sadar berubah. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya berubah menjadi desahan tak berdaya. Pandangan lelaki tua itu tampak rumit saat ia melihat ke arah barat daya. Butuh waktu lama sebelum ia mengalihkan pandangannya. Xin kembali ke hutan pegunungan tempat Xiaoyan berada. Hari sudah malam. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit menerangi pegunungan di bawahnya. Bahkan samar-samar terlihat binatang ajaib bergerak cepat di tengah hutan. Xiaoyan sudah terbangun dari tidurnya di ruang kosong.
Relaksasi yang langka ini menyebabkan kondisi mental Xiaoyan menjadi sangat baik. Xiaoyan duduk bersila dan berlatih selama 4 jam. Setelah keluar dari kondisi latihannya, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan 3 sosok ilusi muncul di hadapan Xiaoyan. Ketiga avatar ini adalah avatar yang dibentuk Xiaoyan menggunakan seni tubuh 9 transformasi. Namun setelah terbagi menjadi 3, kekuatan ketiga avatar itu jauh lebih rendah daripada saat mereka bergabung menjadi satu. Bahkan sekarang, mereka hanyalah bandi bintang 2. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia melihat 3 avatar di depannya. Sejak dia memperoleh seni tubuh 9 transformasi, Xiaoyan hanya membentuk 3 avatar ini. Namun kekuatan keseluruhan mereka sama sekali tidak sebanding dengan tubuhnya yang sebenarnya. Ini jelas tidak cukup untuk Xiaoyan yang akan menghadapi Dodi Elite di masa depan. Sepertinya aku perlu mengumpulkan beberapa kristal api di masa depan. Kemungkinan besar hanya ketika 9 avatar bergabung menjadi satu, itu akan benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan tubuhku yang sebenarnya. Kalau tidak, avatar-avatar ini pada akhirnya hanya akan menjadi beban. Xiaoyan mendesah tak berdaya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia memerintahkan ketiga avatar untuk duduk bersila. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di antara kedua alisnya dengan cepat melonjak keluar. Di bawah kendali Xiaoyan, ketiga avatar terbentuk. Setelah 3 avatar bergabung menjadi satu, kekuatan mereka tidak lemah dan sebanding dengan bandi bintang 4. Namun ini hanya cukup untuk menghadapi bandi biasa. Jika mereka bertemu dengan bandi bintang 9, mereka akan terbunuh hanya dengan kedipan mata. Apalagi Elite Dodi. Oleh karena itu, jika Xiaoyan ingin avatar-avatar itu benar-benar membantunya, ia perlu mengumpulkan ke-6 avatar lainnya. Hanya dengan melakukan itu, ia akan dapat menggabungkan 9 avatar menjadi satu dan melepaskan kekuatan sejati dari seni tubuh 9 transformasi. Pada saat itu Xiaoyan benar-benar akan memiliki kekuatan yang membuatnya tak tertandingi di bawah tingkat Dodi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.